Sebentar ya. Halo Pi. Mimi lagi di luar, ini lagi sama Putri, sama Lisa juga. Iya, ini omanya Pangeran, katanya mau nyusul, mau ketemu kita. Iya, Putri mau ngenalin Mimi sama Lisa ke omanya Pangeran. Gitu. Ke kantor Pipi sekarang. Iya. Iya, Mimi kesana. Udah, Pi. Kenapa, Bu? Ada masalah? Pipi ada perlu sama Mimi sekarang. Jadi ibu disuruh ke kantor. Padahal kan kita lagi nungguin omanya Pangeran. Ibu nggak enak sama kalian harus pamit sekarang. Nggak apa-apa, Nawang. Kan ada saya yang bisa nemenin Putri. Ibu nggak usah merasa bersalah. Nggak apa-apa kok. Nanti kalau omanya datang, aku bilang aja kalau ibu ada urusan. Lagian kan masih banyak waktu. Nanti kita atur waktu lagi supaya ibu bisa kenalan sama omanya Pangeran. Makasih ya, Putri. Ya udah kalau gitu. Ya, ibu hati-hati ya. Iya. Maaf ya, Lis ya. Titip Putri ya. Nggak apa-apa. Saya senang kok nemenin Putri. Karena saya nggak pernah mau melewatkan momen sama Putri. Ya udah Ibu ya. Ibu titip salam buat omanya Pangeran. Iya. Udah sayang. Baik, Ibu. Duluan ya, Lis. Akhirnya kita punya waktu berdua ya, Put. Mama senang banget. Staf kantor. Bentar ya, Put. Halo. Apa? Ada masalah dengan proyek? Nggak ada yang bisa handle, harus saya. Nggak bisa dong, saya kan ada urusan di luar. Kenapa, Mah? Ada masalahnya di kantor, Put. Kalau gitu sekarang Mama harus ke kantor dong. Mama kan udah bilang mau nemenin kamu. Gak apa-apa kok, Ma. Aku yakin pasti urusan di kantor lebih penting kan. Gak apa-apa, Mama ke kantor aja. Nanti kalau omanya Pangeran datang, aku tinggal sampein Mama ada urusan. Tapi Mama kan nggak mau ninggalin kamu sendirian, Put. Sebentar lagi Pangeran sampai kok. Mama nggak usah khawatir. Udah nggak apa-apa, nanti kita atur lain waktu ya. Supaya Mama juga bisa kenalan sama Oma. Sekarang Mama ke kantor aja. Kamu nggak apa-apa. Padahal Mama udah nggak sabar juga pengen ketemu sama omanya Pangeran. Maafin Mama ya, Put. Mama nggak perlu minta maaf, nggak apa-apa kok. Udah Mama ke kantor ya. Nanti kita atur waktu lagi. Oke? Iya sih. Yaudah kalau gitu Mama pergi sekarang ya. Salam buat Pangeran sama omanya. Iya. Nih, staf kantor udah nelfon lagi. Mama sambil pergi ya. Oke sayang, bye sayang. Hati-hati, Ma. Halo. Kalau kamu cek ulang proposal yang sudah saya approve, kamu nggak akan bikin kesalahan fatal kayak gini. Akhirnya saya harus balik lagi kan ke kantor, padahal saya masih ada urusan di luar. Yaudah, saya on the way ke sana. Aku terpaksa harus ninggalin Putri gara-gara urusan kantor. Padahal momennya udah pas banget. Dia lagi. Kenapa harus ketemu sama orang ini lagi sih? Jakarta benar-benar sempit ya. Bisa-bisanya ketemu dia lagi. Itu Putri.
Ran. Parkir lo ngaco nih, bisa dimarahin orang ntar. Ya udah tak, lo tolong benerin ya, gue buru-buru harus nemuin Putri. Ya? Iya. Pak. Sorry ya mas, nggak sengaja. Gimana Tristan? Dia masih ngebahas soal cewek yang kabur itu? Enggak kok. Kita berdua udah sama sekali nggak peduli. Lagian nggak usah dibahas lagi ya. Kalau semua itu benar gimana? Ya nggak mungkin sih. Soalnya bisa jadi yang rencanain semua itu antara kamu atau nggak Maura. Ya? Kamu nuduh saya? Kenapa kamu jadi kayak kesel gitu ya? Kalau misalnya emang nggak merasa, harusnya santai aja dong. Karena saya merasa nggak dihargai. Yang jelas-jelas mengkhianati hubungan kita itu kamu, bukan saya. Saran saya, kalau kamu nggak mau disakitin, tolong kamu jangan sekali-kali menyakiti orang lain. Dan sekarang kamu malah nuduh saya. Oke, gue terpaksa ngomong pakai nada tegas. Karena gue yakin Mel pasti bakalan ngerasa bersalah dan gak bakal curiga lagi sama gue. Oh God, kayaknya gue udah kelewatan deh. Gue harus susulin Rizky. Apa sih Din? Udah, lo ikut gue sekarang. Din, lo tuh apaan sih? Mel, lo tuh bisa gak sih gak usah apa-apa itu nanya sama Rizky gitu. Lo tuh kalau nanya kayak gitu dia gak bakalan ngaku, yang ada dia malah muter balikin fakta. Wait, jadi beneran yang lakuin tuh Rizky? Aduh, gue keceplosan ngomong lagi. Bisa runyam nih hidup gue. Gak gitu Mel, maksud gue kan lu tuh udah bilang don't care, ya kan? Harusnya nggak usah dipermasalahin lagi dong. Jadi kayak menurut gue nggak usah apa-apanya dikonfirm dulu sama Boski. Ntar jadi panjang masalahnya, nggak kelar-kelar. Udahlah. Iya enggak juga Din, tapi maksudnya gue masih kepikiran loh. Kalau misalnya emang ini yang ngelakuin Rizky gimana? Kenapa lo nggak angkat? Tahu, gue nggak kenal nih sama nomornya, malas aja ngangkatnya. Hai beautiful girl. Aku tunggu kamu di Taman Asoka jam 5 sore. Tepat di saat senja sedang membiaskan warna secantik kamu. Dih, siapa nih? So iya banget, alay lu. Gimana kalau sampai si Comel kesini dan dia masih curiga sama gue? Gue harus ngelakuin sesuatu. Jangan sampai si Comel tahu kalau gue yang nyebak Tristan dan gue yang ngebayar itu cewek buat ngasih dia pelajaran. Per, mendingan kamu sekarang gak usah di Jakarta dulu deh. Kamu keluar negeri atau kemana kek dalam 10 hari atau 15 hari ke depan. Pokoknya kamu tenang aja, saya yang bakal ngurus semuanya. Jangan sampai kejadian kemarin keulang lagi. Makanya kamu ngumpet dulu, ya?
Kenapa tiba-tiba si Comel senyum ke gue? Jadi aku kesini mau minta maaf sama kamu karena tadi aku udah nuduh kamu. Sorry ya, nggak bakal diulangin lagi. Jadi kamu percaya kan kalau itu bukan perbuatan saya? Ya, pokoknya itu perbuatan siapapun yang penting gak bakal pengaruhin aku sama Tristan. At the end juga yang bakal menang aku sama Tristan. Karena kita berdua gak mempan sama hal-hal cheesy kayak gitu. Lagian sih malu banget sih. Sama dia yang udah ngerencanain semua ini tapi gagal. Bikin aku sama Tristan ribut. Malu banget gak sih? Ntar dulu. Maksud kamu hubungan kamu sama Tristan baik-baik aja? Terus kamu bakal ninggalin saya, terus kamu bakal selingkuh sama dia, iya? Iya nggak gitu sih, tapi emang aku sama Tristan baik-baik aja. Lagian ngapain coba ngeribetin cewek yang nggak jelas yang entah tuh disuruh sama siapa buat deketin Tristan? Iya nggak sih? Kok kamu malah nyolotnya ke saya? Oops, sorry, I didn't mean it. Cuma kebawa perasaan aja. Yang penting kan bukan kamu kan pelakunya, jadi harusnya nggak usah diambil hati nggak sih? Lagian siapa ya yang nggak suka ngeliat gue sama Tristan? Sumpah yang rencanain semua ini orangnya bener-bener pengecut sih. Ngapain coba ngumpet di balik cewek yang gak jelas kayak gitu? Si Comel kenapa sih? Bilang gak nuduh gue, gak curiga sama gue. Tapi dari tadi kayaknya nyindir-nyindir gue mulu. Dipikir tadi pintunya belum ketutup. Permisi. Gimana ya? Gue sebenarnya belum ada buktinya sih kalau misalnya emang yang rencanain semua ini Rizky. Tapi suspeknya cuma ada dua. Antara Rizky atau enggak Maura. Karena emang cuma mereka berdua doang yang gak suka ngeliat gue sama Tristan. Gue rasa Tristan juga mesti nyoba buat nyindir-nyindir Maura deh. Siapa tahu dengan gitu Maura bakal ngakuin kalau emang dia pelakunya.